Everton mendapatkan sanksi pengurangan 10 poin oleh Premier League. Hal ini disebabkan setelah Komisi Independen melaporkan bahwa klub Liga Inggris itu melanggar peraturan finansial. Dalam penyidikan yang dilakukan, Komisi Independen mengklaim jika Everton tidak transparan ketika mengumumkan laporan finansial mereka pada musim 2021-2022. Everton tidak melaporkan keuangan secara benar sehingga mendapat sanksi yang cukup berat. Berikut ulasannya. Apa itu aturan financial fair play? Sebelum kita masuk ke masalah Everton, kita harus mengetahui dulu apa itu financial fair play. Financial Fair Play atau FFP sebenarnya dibuat untuk memastikan klub tidak mengeluarkan uang lebih banyak dari pendapatan mereka. Konsep ini mulai diterbitkan oleh UEFA pada tahun 2009, tetapi baru diterapkan 2 tahun berselang. Pada aturan FFP di Liga Premier Inggris, aturan FFP Premier League terkait dengan keuangan klub, tata kelola yang baik, akuntansi yang mencakup tagihan pajak waktu tertentu, biaya transfer, dan gaji. Dalam hal kerugian, Premier League mengatur bahwa setiap tim tidak boleh rugi lebih dari 105 juta pound sterling dalam periode bergulir 3 musim. Karena ini di Inggris maka memakai mata uang pound sterling. Artinya dalam 3 musim pengeluaran klub tidak boleh melebihi sekitar 2 triliun. Andai kerugian klub antara 15 juta pound sterling dan 105 juta pound sterling, maka defisit akan ditanggung oleh pemilik klub. Premier League menyerahkan sepenuhnya soal pembelanjaan pendapatan klub kepada direktur eksekutif masing-masing kesebelasan. Seandainya ada yang tidak mematuhi aturan FFP, Premier League akan memberikan sanksi. Sanksinya bisa berupa pengurangan poin, kompensasi, larangan bermain, denda, hukuman bersyarat, pendaftaran pemainnya ditolak, sampai dengan pengusiran dari liga. Mengapa Everton terkena financial fair play? Menurut The Athletic, semua ini bermula saat Leeds United dan Burnley melapor kepada Premier League dengan meminta agar Everton diinvestigasi terkait kemungkinan pelanggaran finansial. 2 sosok yang bertanggung jawab atas laporan tersebut adalah Angus Kinnear, Chief Executive Leeds United, dan Alan Pace, Chairman dari Burnley. Mereka meminta kejelasan kepada Premier League apakah kerugian sebesar 371,8 juta pound sterling yang terangkum selama 3 tahun menyalahi financial fair play atau tidak. Menurut laporan Premier League yang juga diberitakan pers Inggris, sanksi tersebut dijatuhkan karena Everton terbukti telah melanggar peraturan keuntungan Liga Inggris dan tidak memiliki kondisi keuangan klub yang sehat untuk berkelanjutan di kompetisi Liga Inggris. Sanksi ini sendiri dijatuhkan setelah Komisi Keuangan Premier League mengaudit laporan kerugian yang disampaikan Everton bahwa mereka mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Besar kerugian yang disebutkan Everton dalam laporannya mencapai 44,7 juta pound sterling. Laporan keuangan tersebut disampaikan Everton per Maret lalu untuk laporan keuangan hingga akhir 2021-2022. Dalam peraturan Liga Primer, klub-klub peserta diizinkan kehilangan atau mengalami kerugian mencapai 105 juta pound sterling selama periode 3 tahun. Everton sendiri telah mengakui bahwa mereka telah melanggar peraturan tersebut. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Pasalnya hasil penyelidikan hingga sidang selama 5 hari pada Oktober lalu menyatakan bahwa kerugian Everton selama periode tersebut justru berjumlah 124,5 juta pound sterling yang berarti melebihi batas yang diperbolehkan. Karena itulah Premier League menjatuhkan sanksi pengurangan 10 poin kepada Everton. Namun demikian, sanksi ini dinilai terlalu berat. Bahkan tidak sedikit publik sepak bola Inggris yang terkejut terkait sanksi ini. Everton sendiri terkait sanksi yang baru menimpa mereka ini akan menyatakan banding. Sanksi tersebut sangat berat dan juga tidak memiliki rasa keadilan serta alasan yang tepat. Demikian pernyataan Everton. Sementara itu, komisi dari Premier League memberikan penjelasan
berlebihan terkait sanksi yang mereka berikan kepada Everton. Penyebab masalah klub Everton adalah karena pengeluaran yang berlebihan, sebagian besar untuk mendatangkan pemain baru. Seiring dengan itu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjual pemain, serta ditambah dengan hasil liga yang lebih rendah daripada yang diproyeksikan. Demikian pernyataan tertulis dari Komisi Premier League. Berdampak untuk Chelsea dan Manchester City. Manchester City dan Chelsea dikabarkan memiliki peluang yang cukup besar mendapat hukuman berat karena pelanggaran financial fair play. Dikutip Sky Sport yang merangkum semua pemberitaan media Inggris mengenai pelanggaran sejumlah klub yang mengguncang Premier League. Setidaknya ada 2 sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Manchester City dan Chelsea. Mengingat pengurangan 10 poin yang diberikan kepada Everton, ancaman pengurangan 30 poin atau degradasi otomatis dari Premier League akan terlihat sangat nyata bagi Manchester City dan Chelsea jika tuduhan tersebut dibuktikan di Komisi Regulasi Independen. Sanksi yang dijatuhkan kepada Everton adalah karena satu pelanggaran peraturan Premier League. Sementara City telah didakwa dengan 115 dugaan pelanggaran. Meski kasus City kemungkinan tidak akan selesai setidaknya dalam 2 tahun. Chelsea masih dalam penyelidikan. Namun dakwaan sepertinya tidak dapat dihindari mengingat pemilik baru Todd Boehly telah melaporkan pembayaran besar yang tampaknya melanggar aturan Premier League selama kepemilikan sebelum di bawah Roman Abramovich. Sementara Daily Mail mengutip pernyataan Stefan Borson, seorang pengacara yang juga mantan penasihat keuangan Manchester City. Borson meyakini ancaman degradasi untuk Manchester City dan Chelsea adalah nyata. Tanpa melihat pengurangan 10 poin untuk Everton, hukuman itu terasa berat. Tetapi sanksi terhadap City jika terbukti, dan sekarang Chelsea jika terdakwa dan mengakui pembayaran di luar pembukuan, akan berpotensi menyebabkan degradasi, ucap Borson. Hingga kini, pihak Manchester City dan Chelsea belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peluang kedua klub mendapatkan sanksi berat dari Premier League. Menurut kalian, apakah Chelsea dan City tetap kebal dengan aturan ini? Tulis di kolom komentar.